Coba jujur sama diri sendiri. Dari tadi pagi ada berapa menit, beneran cuman beberapa menit, kamu duduk diam tanpa mikirin apa-apa. Kalau susah jawabnya, kamu nggak sendirian. Dan ternyata 2500 tahun yang lalu ada satu orang yang udah ngobservasi masalah ini dengan sangat detail. Dia menyebutnya pikiran kera. Bayangin seekor kera di hutan. Dia nggak pernah diam di satu dahan. Begitu hinggap, dia udah lompat lagi ke dahan lain. Gelisah, restless, nggak pernah puas berhenti di satu titik. Buddha menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan cara kerja pikiran manusia yang belum terlatih. Pikiran kita melompat dari satu pikiran ke pikiran lain, dari kerjaan ke masa lalu, ke kekhawatiran masa depan, ke notifikasi HP, tanpa pernah benar-benar berhenti. Dan masalahnya, di zaman sekarang, kera ini punya lebih banyak dahan untuk dilompati dibanding kapanpun sebelumnya. Dalam ajaran Buddha, kondisi ini punya penyebab yang lebih dalam. Namanya tanha, sering diterjemahkan sebagai kehausan atau keinginan yang tidak pernah puas. Pikiran kita terus mencari sesuatu, mencari jawaban, mencari kepastian, mencari validasi, mencari rasa aman. Begitu satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan berikutnya. Itu sebabnya pikiran nggak pernah benar-benar istirahat, karena secara alami dia memang didesain untuk terus mencari. Masalahnya bukan di kamu. Masalahnya di cara kerja pikiran itu sendiri, kalau dibiarkan tanpa disadari. Coba lihat beberapa hal ini, mungkin kamu kenal. Kamu buka HP cuma untuk cek. Satu chat 20 menit, kemudian kamu masih scrolling, nggak inget lagi tadi buka HP buat apa. Kamu lagi ngobrol sama seseorang, tapi separuh pikiranmu ada di tempat lain, mikirin kerjaan yang belum selesai. Kamu udah di kasur, badan capek, tapi pikiran masih muter mikirin percakapan tadi siang atau planning besok. Ini semua adalah monkey mind yang bekerja lembur. Dan yang bikin capek bukan aktivitasnya, tapi ketidakmampuan pikiran untuk berhenti. Buddha nggak bilang solusinya adalah berhenti mikir sepenuhnya. Itu nggak mungkin, dan bukan itu intinya. Yang diajarkan adalah sati, kesadaran penuh, atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah mindfulness. Bedanya begini, monkey mind itu melompat tanpa disadari. Kamu nggak sadar udah pindah dari satu pikiran ke pikiran lain. Sati mengubah itu bukan dengan menghentikan lompatan, tapi dengan menyadari setiap kali pikiran melompat. Begitu kamu sadar, oh saya lagi mikirin ini, pikiran itu otomatis melambat. Kenapa? Karena kesadaran dan kegelisahan nggak bisa terjadi penuh di saat bersamaan. Ini juga alasan kenapa dalam tradisi Buddha, latihan meditasi duduk itu penting. Bukan untuk membuat pikiran kosong total, tapi untuk melatih otot menyadari itu. Supaya di luar waktu meditasi pun, kamu lebih cepat sadar saat pikiran mulai berlarian. Kamu nggak perlu jadi biksu buat mulai. Ada satu latihan sederhana yang bisa kamu coba hari ini, namanya 3 tarikan napas sadar. Caranya gampang. Kapanpun kamu sadar pikiranmu lagi melompat kemana-mana, entah lagi cemas, entah lagi overthinking, berhenti sebentar. Tarik napas pertama, sadari udara masuk lewat hidung. Tarik napas kedua, rasakan dada atau perutmu mengembang. Tarik napas ketiga, sadari momen saat napas keluar perlahan. Itu saja, 3 napas. Yang kamu lakukan sebenarnya adalah menarik pikiran dari masa depan atau masa lalu ke satu-satunya tempat di mana ketenangan bisa ditemukan, yaitu saat ini. Lakukan ini beberapa kali sehari dan lama-lama kamu akan lebih cepat sadar setiap kali si kera mulai gelisah. Monkey mind bukan tanda kamu rusak atau kurang kuat. Itu cara kerja pikiran manusia secara default. Dan itu sudah diobservasi ribuan tahun lalu, jauh sebelum ada notifikasi, HP, atau media sosial. Bedanya sekarang kita punya lebih banyak dahan untuk kera itu lompati. Tapi caranya menjinakkan tetap sama, bukan dengan memaksa diam, tapi dengan pelan-pelan belajar sadar. Coba deh hari ini tangkap satu momen kapan pikiranmu mulai melompat dan tarik 3 napas sadar itu.
Ceritain di kolom komentar gimana rasanya. Kalau video ini ngebantu kamu ngerti sedikit lebih jelas soal isi kepala sendiri, subscribe channel ini, karena minggu depan kita bahas satu hal yang berhubungan erat sama ini. Kenapa doom scrolling itu sebenarnya bentuk modern dari kehausan tanpa akhir yang tadi kita bahas. Sampai ketemu di video berikutnya.